Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara semua. Jumat pagi hari ini tanggal 14 Maret 2025. Kita bersuka cita di dalam Tuhan karena Tuhan senantiasa pelihara Bapak Ibu Saudara bersama saya dipelihara. Hari-hari selalu kita bersuka cita di dalam Tuhan. Bukti nyata Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup, Yesus yang begitu baik, yang peduli sama kita. Terbukti saya sehat bersama keluarga, jumpa dengan Bapak Ibu. Ini penting kesehatan saudara. Rohani sehat, jasmani sehat. Supaya selagi kita hidup diberikan kesehatan, kita mau hidup untuk Tuhan Yesus. Sesuai dengan pujian sebentar saya mau menyanyikan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Sehingga kita tidak hidup di dalam daging, tidak hidup egois, tidak hidup menurut keinginan manusia. Seperti kita membaca di dalam Alkitab 2 Raja pasal 16 ayat 1-20. Puji Tuhan, kita saat ini sudah baca 2 Raja pasal 16. Kemarin kita sudah selesai 2 Raja pasal 15. Terus kita baca secara berurutan supaya lengkap firman Allah kita dalami. Dari Kejadian sampai Maliaki, Injil Matius sampai kita Wahyu. Terus kita dalam hidup kita di dalam firman Tuhan. Bukti bahwa Kristus hidup di dalam kita. Kita tidak mau tiru Raja Yehuda Ahaz, hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Tapi mari melalui firman Allah kita belajar supaya kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, amin, haleluya, tapi Kristus dalamku. Amin, haleluya. Yesus, haleluya, hidup, haleluya. Kristus hidup dalamku. Amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, haleluya, tapi Kristus dalamku. Amin, haleluya. Yesus hidup, haleluya. Kristus berkuasa dalamku. Amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Roh Kudus pimpin hidupku. Amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin, haleluya. Hidup Kristus, hidup, haleluya. Yesus hidup dalamku. Amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, haleluya, tapi Kristus dalamku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan pula kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Yesus, haleluya. Hidup, haleluya. Yesus hidup dalamku. Amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin. Tuhan, sucikan mulutku dan hatiku, pikiranku,
Untuk pagi ini kami baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Roh Kudus, tuntun hidupku. Haleluya. Yesus, haleluya. Hidup, haleluya. Memerintah berdaulat dalamku. Amin, haleluya. Kristus hidup selalu di dalamku. Roh Kudus, tuntun hidupku. Amin. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Semuanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Kalau Tuhan pelihara kita sampai pagi hari ini, Jumat 14 Maret, berarti sudah hampir di tengah-tengah bulan. Berarti tinggal 2 minggu lagi kita hidup di bulan Maret. Nanti kita masuk bulan April. Biar tiap hari, setiap saat kita berjalan dengan Yesus. Karena firman Allah katakan dalam Galatia pasal 2:20, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau Kristus hidup di dalam kita, mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Bukan kedagingan yang dominan. Bukan kita dipimpin oleh keinginan kedagingan, egois, keinginan kita. Tidak. Ya, memang kata firman Tuhan, dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging, memang kita masih hidup dalam daging. Tetapi hiduplah iman dalam anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita semua. Amin. Bukan aku lagi, ya, tapi Kristus yang berdaulat, berkuasa. Roh Kudus, kita minta pimpinan Roh Kudus. Sebab ini banyak tantangan Bapak, banyak pergumulan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita jatuh di tengah jalan. Seperti Yudas Iskariot, seperti Raja Saul. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab di tengah jalan jatuh. Tapi Roh Kudus kiranya tuntun kita. Maka pentingnya saya oleh pimpinan Roh Kudus bersama Bapak Ibu dengan setia melayani pekerjaan Tuhan, firman Allah YouTube pagi malam. Juga ada kesibukan pelayanan senantiasa. Pokoknya saya ada di dalam rumah Tuhan melayani pekerjaan Tuhan sampai Yesus datang kembali. Supaya kita masuk dalam kerajaan surga di hari perhentian. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca 2 Raja pasal 16. Ini contoh konkret. Sudah banyak contoh-contoh. Dalam Alkitab banyak raja-raja bangsa jahat. Ini Raja Yehuda jahat. Biasanya Raja Yehuda saya katakan ada 8 raja yang baik. Saudara. Ya, tapi ini satu Raja Yehuda ini jahat. Mari kita baca. Ya, 2 Raja 16 ayat 1 sampai 20. Ya, dikatakan Ahas Raja Yehuda ini yang jahat juga tidak berkenan sama Tuhan. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahas anak Yotam Raja Yehuda menjadi raja. Ya, Ahas namanya saudara. Ahas berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapak lurnya. Coba ini Raja Yehuda. Tidak seperti keturunan nenek moyangnya, kakek-kakeknya Daud yang berkenan di hati Tuhan. Tapi Raja Ahas tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini sama. Sampai detik ini sudah banyak manusia-manusia orang Kristen hidupnya tidak berkenan. Itu ada yang satu orang Kristen di Pertamina tuh. Saya lihat namanya. Kalau saya nggak sebut namanya, dia korupsi. So, coba banyak contoh-contoh. Ada tempoh hari saya dengar pendeta membunuh orang. Banyak. Tempoh hari ada polisi, orang Kristen anak Tuhan membunuh polisi sama. Coba banyak contoh, banyak dalam Alkitab aja. Yudas itu murid Yesus sendiri. Banyak mereka tidak bertobat. Ini firman Allah memang benar sekali, ya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai, coba nih, dia mempersembahkan anaknya, saudara. Ya, tidak benar nih, saudara. Coba ini sebagai korban, saudara. Coba nih saya mau baca ya. Sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan dikeji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Coba anak jadikan korban jahat, saudara ini. Ya, bagaimana bisa masuk surga kalau hidupnya tidak berkenan seperti ini? Banyak mereka pada ditolong Tuhan. Usia 20 tahun diangkat menjadi raja, 16 tahun memerintah di Israel. Yehuda ini tidak tahu diri. Banyak orang Kristen tidak tahu diri. Ditolong sama Tuhan tapi hidupnya mengkhianati Tuhan. Ini contoh-contoh, ya. Untuk itu mari kita bertobat. Kita baca firman Allah supaya kita betul-betul mencerminkan kehidupan Kristus
bukan kita lagi, tapi Kristus yang berkuasa dalam kehidupan kita. Ayat 4, yang mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi, di bawah setiap pohon yang rimbun. Saya baca ini saudara, saya ikut kesal saudara kepada raja ini. Sungguh, tapi menjadi komitmen buat kita. Oh, nangis saya kepada Tuhan. Tuhan, aku mau jadi anak Tuhan yang taat, hamba Tuhan yang taat. Maka diizinkan sama Tuhan dibuka supaya dengan baca firman Allah ada pertanyaan, kita mau tiru seperti mereka atau mau kita hidup jejak Yesus, ya. Mari terus berikut ayat kelima. Pada waktu itu majulah Rezin raja Aram dan Pekah bin Remalia raja Israel untuk memerangi Yerusalem, dan mereka mengepung Ahaz, tapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Coba ini dikasih sama Tuhan Raja kemenangan, tujuan supaya bertobat. Seringkali kita ada berkat dari Tuhan, ya, supaya dalam rangka kita sadar, kita diberkati, supaya kita sadar kalau doa kita didengar sama Tuhan, biarpun itu bukan kebenaran. Kita lihat ini ada kemenangan Raja Ahaz, bukan karena kebenaran Raja Ahaz, tapi karena kebaikan Tuhan. Supaya apa? Supaya dia sadar, ingat begitu jahatnya Raja Ahaz, tapi begitu baiknya Tuhan, tapi tidak mau bertobat. Pada masa itu Rezin Raja Aram mengembalikan Elat kepada Edom, lalu mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat dan diam di sana sampai hari ini. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser Raja Asur, mengatakan, aku ini hambamu dan anakmu, majulah dan selamatkan aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerangku. Jadi Raja Ahaz bukan berharap kepada Tuhan minta pertolongan, tapi dia mendatangi Raja Asyur. Ya, dia minta tolong kepada Raja Asyur. Coba, berarti tidak berharap kepada Tuhan. Ayat 8, Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan di dalam perbendaharaan istana raja dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Coba ini, rumah Tuhan ada emas yang sudah dibangun oleh Raja Salomo. Bait Allah, bait suci, baitnya Tuhan, rumah Tuhan diambil untuk suap Raja Asyur. Coba, seringkali kehidupan manusia seperti itu. Ternyata suap menyuap sudah dari dulu. Banyak langkah-langkah manusia itu jahat di hadapan Tuhan. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya, maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tetapi Rezin dibunuhnya. Sudah itu pergilah Raja Ahaz menemui Tiglat-Pileser Raja Asyur ke Damsyik. Setelah Raja Ahaz melihat mezbah yang ada di Damsyik, dikirimnya kepada Imam Uria ukuran dan bagian mezbah itu menurut buatan yang tepat. Lalu Imam Uria mendirikan mezbah tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahaz dan dari Damsyik. Demikian dibuat Imam Uria menjelang datangnya Raja dari Damsyik. Setelah Raja pulang dari Damsyik, maka Raja melihat mezbah itu, lalu mendekatlah Raja kepada mezbah itu, naik ke atasnya, membakar korban bakarannya dan korban sajiannya, mencurahkan korban curahan di atas mezbah itu, dan menyiramkan darah korban keselamatan kepadanya. Tapi yang menyuruh menggeser mezbah tembaga yang ada di depan Tuhan, dari depan rumah Tuhan, dari antara mezbah baru ke rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mezbah. Coba nih, dia obrak-abrik rumah Tuhan. Semua yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, ini kejahatan manusia. Dia berani rumah Tuhan. Tuhan izinkan supaya melihat dia bahwa Tuhan begitu baik, begitu dosanya manusia, tapi belum langsung dihukum sama Tuhan. Tapi kalau tidak bertobat, matinya masuk neraka, saudara. Akhirnya pasti mati, saudara. Ya, maka di sini kita bisa belajar betapa baiknya Tuhan, betapa jahatnya manusia. Seringkali manusia itu banyak menyimpang dari Tuhan, biarpun Tuhan belum langsung menghukum. Karena Tuhan itu ingin supaya mereka berbalik, seperti dalam 2 Petrus 3:9. Tuhan begitu sabar supaya manusia berbalik, bertobat sama Tuhan. Di sini kita bisa lihat betapa hebatnya kasih Tuhan. Biarpun manusia begitu jahat, tapi Tuhan begitu baik. Dia selalu memberi kesempatan kepada manusia. Kemudian Raja Ahaz memerintahkan kepada Imam Uria, bakarlah di atas mezbah besar itu korban bakaran pagi dan korban sajian petang, dan juga korban bakaran dan korban sajian raja, lagi korban bakaran dan korban sajian dan korban-korban curahan seluruh rakyat negeri, dan siramkan kepadanya segenap darah korban bakaran dan segenap darah korban sembelian. Tetapi mezbah tembaga itu adalah urusanku. Lalu Imam Uria melakukan tepat seperti yang diperintahkan Raja Ahaz. Setelah itu Raja Ahaz memotong papan penutup kereta penopang
dan menyingkirkan bencana pembasuhan di atasnya. Juga laut itu diturunkannya dari atas lembu tembaga yang mendukungnya dan ditaruhnya di atas alat batu. Semua diubah sama Raja Asyur. Ya, seringkali manusia begitu jahat. Dia berani yang merubah-rubah ketetapan dalam rumah Tuhan. Selanjutnya ayat 18, di Raja Asyur disingkirkan dari rumah Tuhan. Serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan juga. Pintu masuk untuk raja yang sebelah coba ini dirubah. Pada mereka itu didudukan rumah Tuhan, semua diubah, disingkirkan kata rumah Tuhan. Ayat 19, selebihnya dari riwayat Ahaz dan apa yang dilakukannya, bukankah semua tertulis dalam kitab sejarah Raja Yehuda? Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya dan dia dikuburkan di samping mereka, di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan. Akhirnya mati juga. Silakan manusia boleh berbuat jahat di hadapan Tuhan. Dia banyak merubah-rubah. Saya nanya, sering kali manusia seperti itu. Tapi nanti akhirnya ujungnya kematian. Dan nanti diminta tanggung jawab. Seperti tadi malam saya sudah katakan. Setiap kita harus bertanggung jawab. Silakan Tuhan kasih kebebasan. Orang itu sebab pilihan bisa melakukan perbuatan jahat, perbuatan baik. Tapi bagi kita yang adalah anak Tuhan, menjadi anak Tuhan yang berhikmat, jadi 5 garis yang bijaksana, kita tidak mau berbuat jahat, kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Tapi mari sementara kita Tuhan diberikan kesehatan buat kita. Saya diberikan kesehatan, saya baca firman Allah, saya tidak mau tiru orang berbuat jahat. Seolah-olah Tuhan tidak langsung menghukum. Kalau tidak langsung hukum, dia pikir, oh sama Tuhan seolah benar. Hati-hati, saudara. Tanggung jawab sama Tuhan. Ya, Tuhan berikan kita rahasia firman Allah supaya kita berbuat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Itu menjadi kerinduan kita. Saya sudah katakan, biar tahun 2025 ini adalah tahun perkenanan Tuhan. Selalu mencari hadirat Tuhan, selalu mencari perkenanan Tuhan. Dunia kacau balau, tapi kita tidak hidup di dalam kacau balau. Dunia penuh dengan kehancuran. Moral manusia rusak, saudara. Tapi mari, memang masuk ke surga itu tidak banyak, saudara. Sudah saya katakan, masuk ke surga itu sedikit. Hidup sebuah pilihan. Jangan pilih yang salah, tapi pilih Yesus. Memang ikut Yesus, pikul salib. Ada harga yang harus dibayar. Tapi kita setia melakukan kebenaran Tuhan. Suatu hari kelak, kita ada waktunya masuk di dalam perhentian surga buat selama-lamanya. Itu menjadi kerinduan kita. Biar kita mau setia, kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa ini jangan kita ikuti keinginan daging manusia, tapi ikutilah kehendak Tuhan, supaya suatu hari kelak kita masuk dalam kerajaan surga. Karena ingat saudara, Bapak Ibu sudah dibeli dengan harga tunai. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, amin, haleluya, tapi Kristus dalamku. Amin, haleluya. Kristus, haleluya, hidup, haleluya. Yesus hidup dalamku. Amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, amin, haleluya, tapi Kristus dalamku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari biar pagi ini kita mau datang kepada Yesus, berjaga dan berdoa. Jangan tiru yang jahat. Sudah saya katakan, stop berbuat jahat. Jangan punya hati jahat, tapi mau berbuat di dalam kebenaran firman Tuhan.
Biar selama kita hidup mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.